Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mari kita kirim Fatihah agar supaya kegiatan baik kita ini mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Li ridallah wa li syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumilah hadrati muallifi wa musannif hadzal kitab Syekh Abi Suja jami'i talamidihi wa syarihihi jami'a abaina wa ummahatina jadina Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para teman-temanku, saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali lewat Al-Falah Media yang kita miliki bersama ini. Kita lanjutkan pengajian kita membahas tentang hukum dan tata cara sholat istisqa. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat istisqa itu adalah sholat dalam rangka minta hujan, minta siraman, ya. Baik karena hujan nggak kunjung turun atau mata air, sumber air semakin berkurang, jadi maka Allah memberikan wahyu kepada Kanjeng Rasulullah untuk mengajarkan tata cara kepada kita semuanya untuk sholat minta minum. Tetapi di balik itu juga ada pelajaran yang harus kita pahami. Jadi harus hemat, ya, pemakaian air, apalagi kalau ada sumber daya alam yang dieksploitasi, yang dihabiskan secara membabi buta oleh perusahaan, ya, meskipun juga memberikan keuntungan kepada kita semuanya dalam segi pengadaan lapangan kerja, tetapi juga perlu ditata sedemikian bagus, ya, tidak kemudian merugikan sehingga sumber daya air di sekitarnya menjadi berkurang, bahkan di suatu tempat menjadi kering karena terlalu banyak diambil untuk dijadikan minuman dalam kemasan. Ya, ini sama dengan pemikiran teman-teman yang cinta lingkungan, cinta alam. Ya Allah, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bi ahkami sholatil istisqai. Sholatul istisqai masnunatun. Jika air sudah dirasa sudah sangat dibutuhkan karena memang kelangkaannya yang sudah termasuk ekstrim, maka kemudian kita perlu untuk mengadakan sholat istisqa, sholat minta hujan, minta siraman. Tolabus sukia. Di sukia itu bukan hanya hujan tetapi siraman. Diharapkan nanti bersamaan pula dari atas juga diturunkan hujan oleh Allah, dari bawah sumber, dari sumur, dari mata air, dari sungai, bahkan juga tidak itu, tetapi tumbuhan, tanaman kita, pertanian kita menjadi subur. Itu
sholat istisqa. Sholat istisqa disunatkan untuk semua kalangan, baik yang berada di rumah atau sedang perjalanan menemukan dan bertemu dengan kegiatan sholat istisqa, dipersilahkan untuk mengikuti juga seorang musafir. Indal hajati mining kita iwaithin aw aini ma'id, di saat pasokan air menjadi terhenti, bukan hanya berkurang ya, dan kemudian sumber mata air dan lain sebagainya menjadi mengering. Wa tu'adu sholatul istisqa isaniyan wa aksar min dzalika illam yusqau hatta yuskiyahumullah. Dan layak sholat istisqa kalau memang Allah belum memberikan siraman kepada kaum muslimin, kepada kita semua di saat kekeringan terjadi, maka perlu diulang. Di satu kali belum berhasil, perlu diulang selang 2 atau 3 hari. Kalau sudah dirasa perlu, ya, tidak ada batasan tertentu, diulang kembali yang kedua. Bahkan kalau perlu ketiga dan seterusnya, apabila memang belum berhasil, sampai nanti Allah memberikan siraman kepada kita semuanya. Wa ya'muruhumul imam bitaubah. Sebelum pelaksanaan sholat istisqa, pemimpin di salah satu pemerintahan, mungkin tingkat kabupaten atau juga tingkat presiden, memberikan himbauan, memberikan instruksi ya, kepada masyarakat untuk bertaubat dan selalu menjaga kepatuhan kita kepada Allah dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Taubat sebetulnya nggak nunggu diperintah oleh siapa-siapa. Hukumnya wajib secara individu. Taubah minadz-dzambi wajibatun. Amarul imamu biha aula. Ya. Baik diperintah oleh pemerintah. Al-imam di sini yang paling tinggi, al-imamul a'zam adalah presiden, dan turun ke level-level di bawahnya. Semuanya itu adalah penggantinya imam. Was-shadaqati wal khuruji minal madzalimi lil ibadi wa musolahatil a'da'i. Diperintah juga untuk gemar bersedekah. Perintah untuk menyelesaikan atau keluar dari beberapa tindakan-tindakan aniaya. Jikalau ada satu ketidakadilan, ketimpangan dan sebagainya, segera dihentikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ya. Juga antar individu, antar kita sesama manusia, saling bermaafan, karena kenapa dihentikan minuman dari Allah, siraman dari Allah? Nah ini, jadi sebelum kita meminta, kita terlebih dahulu untuk mengoreksi diri, memperbaiki diri kita masing-masing secara pribadi, secara secara luas itu. Juga rekonsiliasi, katakan itu konsolidasi dan rekonsiliasi. Apa itu? Ketika ada satu pertentangan antar satu kelompok dengan yang lainnya, tentu dalam berbagai kepentingan pasti adanya yang satu merasa menang dan yang lain merasa kalah. Dalam persaingan itu adalah suatu keniscayaan. Didahului dengan puasa 3 hari.
3 hari berturut-turut setelah waktu sholat istisqa itu ditentukan oleh panitia, katakan begitu, panitia atau baik panitia itu dikoordinir oleh pemerintah. Setelah adanya pengumuman bahwasanya hari Kamis kita akan laksanakan sholat istisqa, semua warga masyarakat, laki-laki, perempuan, tua, muda, anak-anak juga dibawa, ya. Bahkan juga hewan ternak pun juga layak untuk dibawa. Yang punya burung dibawa dengan kurungannya, tidak hanya diikutkan kontes atau latihan saja, tapi juga diajak meminta kepada Allah secara bersamaan. 3 hari. Jadi kalau Kamis di sejak Selasa, Rabu, Kamis. Selasa puasa, Rabu, Kamis puasa, dan di saat kita sedang melaksanakan sholat istisqa pun dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan terik, panas, haus, jadi menampakkan kerendahan kita, menampakkan kelemahan kita, menampakkan ketidakberdayaan kita, keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Summa yakhruju bihim fil yaumir rabi. Ya. Kemudian ditambah 1 hari lagi. Jadi qabla mi'adil khuruj fa yakunu fihi arba'atan. Summa yakhruju bihim fil yaumir rabi siyaman wa mutatayyibin wala mutazayyinin bal yakhrujuna fi thiyabi bidlatin. Pada hari keempat, ya, pada hari keempat, jadi puasanya 4 hari. Jadi kalau Kamis dimulai dari Senin, Selasa, Rabu puasa semuanya, Kamisnya juga puasa, berarti hari keempat kita berbondong-bondong keluar di tempat terbuka, di daerah persawahan kering, atau bukan di dalam masjid, bukan, dalam keadaan berpuasa, tidak memakai wangi-wangian, tidak berpakaian baru, tidak berhias juga, tetapi kita keluar berbondong-bondong dalam menggunakan pakaian harian, pakaian biasa, ya. Pakaian yang setiap hari dibuat kerja asalkan suci. Wastikanatin wa tadarruin, ya. Dalam keadaan anteng khusyuk, tidak berisik, tidak bergurau, tidak apalagi dengan memakai sound system horeg umpama, tidak. Kita menampakkan kesusahan kita hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan tadarru, tazallul, takhassu, ya. Anak-anak, bukan hanya yang muda, anak-anak dibawa, anak kecil dibawa, digendong, dituntun, wasyuyuh, orang tua-tua, wal ajaiz, dan orang-orang nenek-nenek, kalau perlu yang sudah pakai kursi roda pun juga dibawa serta, wal bahaim, ya. Hewan ternak kita yang juga ikut merasa dampak dari kekeringan ini, piaraan peternakan kambing, peternakan sapi, ya. Biasanya punya peternakan kecil-kecilan 1-2 ekor dan lain sebagainya, dibawa, dituntun, ditaleni di sekitar persawahan sana di saat kita ikut melaksanakan di saat kita melaksanakan sholat istisqa, hewan ternak kita juga ikut. Wa yusolli bihim al-imamu rakaataini. Kalau bisa yang jadi imam adalah pimpinan pemerintahannya, ya.
atau kalau nggak bisa ya penggantinya, berarti kiainya atau tokoh masyarakatnya. Melaksanakan sholat istisqa 2 rakaat seperti sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Usolli sunnatal istisqai, usolli sholatal istisqai, usolli sunnatan li tolabis suqya. Itu bisa dengan niat seperti itu ya. Tentu pemerintahannya juga harus proaktif dan dicatat semua selebaran soal niat dan himbauannya, bacaan-bacaan apa saja yang harus dibaca, disebar, dikirim ke seluruh masyarakat. Jangan sampai ada yang belum bisa caranya dan termasuk aturannya. Jangan gaduh, jangan bergurai rame-rame, bergurau rame-rame. Setelah takbiratul ihram, membaca doa iftitah, kemudian baca ta'awudz dan baca qala rahimahullahu ta'ala, takbir 7 kali di rakaat yang pertama, kemudian takbir 5 kali di rakaat yang kedua ya. Jadi membaca surat Fatihah dan qala rahimahullahu ta'ala, suratnya sabbihisma rabbikal a'la di rakaat yang pertama. Di rakaat yang kedua bangun dari sujud, berdiri, baca takbir dulu, hampir sama persis katakan dengan sholatul Idin, sholat Id. Takbir 5 kali. Setelah takbir 5 kali selesai, baca Fatihah dan surat hal ataka haditsul ghasyiyah dengan mengangkat 2 tangan sebagaimana takbir di dalam sholat Id. Tsumma yakhtubu, setelah salam kemudian imam naik mimbar atau khotibnya naik mimbar, khutbah 2 kali seperti khutbah hari raya, dalam rukunnya, dalam syaratnya. Tapi dalam khutbahnya nanti bukan takbir yang dikumandangkan, tetapi istighfar ya, sebagai gantinya takbir. Lakin yastaghfirullah ta'ala fil khutbataini badala takbir awalahuma di khutbatil idain fayaftatihul khutbah ula bil istighfar sab'an. Di pembukaan khutbah yang pertama, khotib memulainya dengan istighfar 9 kali. Di permulaan khutbah yang kedua, khotib memulainya dengan membaca istighfar 7 kali ya, 7 kali. Istighfarnya lengkap. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu 9 kali dan 7 kali di 2 khutbah itu. Wa takunul khutbatani ba'dahuma, dan dilaksanakan sebagaimana persis khutbah dilaksanakan setelah salam, setelah sholat 2 rakaat itu. Wa yuhawwilul khatibu ridaahu, ketika selesai khutbah, di dalam khutbahnya lebih banyak mendorong untuk bertaubat, memberikan mau'idhah hasanah tentang keadilan, tentang istiqomah dan lain sebagainya, dorongan untuk berlaku baik dan bertobat yang paling penting. Disunatkan di dalam salat istisqa, di saat
imamnya kan pakai surban kan, pakai rida ya. Itu dengan cara dibalik ya. Jadi ketika sholat istisqa khutbahnya selesai, jadi dengan cara yang lebih gampang. Yang tadi dipakai, yang bawah sekarang dirubah untuk menjadi di atas, ya. Yang kanan dirubah menjadi kiri, ya, dibalik. Nah, seret. Semuanya imam dulu dan kemudian diikuti oleh masyarakat secara umum. Ya, dianjurkan bawa serban atau bawa rida. Kalau nggak bawa ya nggak usah, nggak bawa. Ya, kalau makmumnya atau masyarakatnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ummihi bid-darain amin. Wa yuksiru minad du'ai sirran wa jahran. Wa haitsu asarrul khatibu asarrul qaumu bid-du'a. Wa haitsu jahara ammanu ala du'aihi. Jadi setelah khutbah, ya, qala rahimahullahu ta'ala, banyak berdoa, banyak sepanjang-panjangnya berdoa. Ada yang berdoa mengamini khatib, mengamini imam, ada juga yang berdoa melantunkan doa sendiri. Dan qala rahimahullahu ta'ala, perlu diingatkan, Allah berfirman, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara, dan seterusnya. Itu juga ya identik sekali, artinya cocok sekali dengan keadaan. Itu adalah perintah Allah untuk memperbanyak istighfar. Allah Maha Pengampun, maka Allah akan menurunkan hujan secara deras yang berbarokah. Ditambah juga doanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini juga harus dipersiapkan, ditulis oleh panitianya, dan imamnya yang paling penting harus punya tulisan kalau nggak hafal. Allahumma ja'alha suqiya rahmatin wa la taj'alha suqiya azabin. Ya Allah Tuhanku, jadikanlah hujan yang kami minta ini adalah hujan yang penuh dengan kasih sayang-Mu, dan jangan jadikan hujan yang akan Engkau berikan kepada kami adalah siraman yang mengandung siksaan, dan seterusnya. Minta secara detail, ya. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid-darain amin. Ketika umpama di saat sholat istisqa belum pada pulang ke rumahnya, kok ternyata Allah langsung memberikan hujan, maka jangan pulang, berhujan-hujanlah. Bahkan kalaupun toh sampai keadaan air penuh di sungai, jangan pulang juga, mandi di sungai itu sebagai tanda kebahagiaan kita semuanya atas terkabulnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi mandi dulu. Wa yaghtasilu fil wadi idza sana wa yusabbihu lirra'di wal barqi. Ketika umpama biasanya qala rahimahullahu ta'ala hujan disertai kilat, ya, disertai petir, maka bacalah tasbih, ya. Nah, demikian tata cara sholat istisqa, dan kegiatan ini
agak langka, ya, agak jarang dilakukan. Dan alhamdulillah Allah terus, bukan karena mungkin bukan karena malas, tapi memang Allah alhamdulillah memberikan siraman kepada kita semuanya, continue ya. Semoga terus keadaan seperti ini. Tetapi beberapa waktu yang lalu dulu pernah juga agak terjadi kemarau yang agak panjang. Mungkin di luar daerah kita, di daerah Kalimantan, ya, kalau di sana nggak hujan 2 bulan saja sudah, 2 bulan saja Kalimantan Barat, ya, maka akan sangat terasa panas karena memang jalur Katulistiwa. Demikian kita lanjutkan kepada pembahasan tentang sholatul khauf. Faslun fi kaifiyati sholatil khaufi. Wa sholatul khaufi ala salasati adrubin. Ahaduha ayyakuna al-adu fi ghairi jihatil qiblah. Wa yufarriguhumul imam firqataini, firqatun taqifu fi wajhil aduwi wa firqatun taqifu khalfahu. Wa yusalli bil firqah allati khalfahu rak'atan thumma tatimmu li nafsiha wa tamdi ila wajhil aduwi. Sholatul khauf, sholat dalam keadaan genting. Sholat karena begitu sangat menakutkan di saat terjadinya peperangan. Jadi sholat itu nggak pernah ada tidak ada istilah libur, tidak ada istilah berhenti dalam keadaan bagaimanapun selama masih hidup dan masih segar ingatannya, sampai pada isyarah pakai pikiran, ya, bagi yang sudah sangat parah itu tetap harus dilanjutkan, harus didirikan sholat itu. Kalau tidak maka hukumnya dosa. Dalam keadaan sudah sangat genting, mungkin beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan sholatul khauf pun juga kita perlu, semoga keadaan terus aman, ya. Ketika terjadi bencana perlu, itu harus, tidak kemudian ada dulu ketika terjadi gempa di salah satu daerah yang kemudian ada rekaman video dalam sebuah masjid yang imamnya terus berlanjut, makmumnya ada yang terus, ada yang membatalkan sholat itu untuk menyelamatkan diri keluar. Tidak boleh dibatalkan. Jadi sholatul khauf ini berlaku juga dalam keadaan menyelamatkan dari bencana karena dikejar oleh orang zalim, orang jahat. Dalam keadaan waktu sudah mepet, maka sholat sebisa mungkin, iya, sebisa mungkin, meskipun tidak bisa sujud secara sempurna. Dan ini dilakukan oleh Kanjeng Rasul dan para sahabatnya di saat sedang terjadi peperangan melawan musuh. Ada 3 cara melaksanakan sholat khauf. Sholat khauf, sholat fardu, sholat 5 waktu. Beda dengan sholat khauf, sholat istisqa. Sholat 5 waktu yang dilaksanakan dalam keadaan genting, yang tidak mungkin hanya berada di tempat, tidak mungkin melaksanakan sesuai dengan tata cara pada biasanya, ya, bisa
dengan banyak gerakan, bahkan juga ketika sedang berhadapan dengan musuh, itu begitu hebatnya para sahabat patuh kepada perintah dalam komando Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada 3 macam cara untuk melaksanakan sholat syiddatul khauf. Ya, yang pertama, di saat musuh tidak berada di arah kiblat. Kalau di posisi kita sekarang, kiblat adalah di arah barat, ya. Musuh dari timur atau dari utara dan yang lainnya, terlebih dahulu kan diprediksi ini musuh akan muncul dari arah utara, maka komandan panglima membagi 2 kelompok. Kelompok 1 untuk berdiri menghadap ke arah musuh, ya. Kemudian di belakangnya berdiri lagi kelompok berikutnya. Pertama, sholat bersama-sama, sholli fardhul maghribi, umpama maghrib, ya. Kemudian sholat bersama-sama dulu. Kemudian setelah itu tidak. Yang pertama tadi untuk melanjutkan sholat, dan yang di belakangnya itu berdiri saja dalam keadaan siaga, jangan-jangan musuh datang. Kemudian setelah di depan kelompok pertama menyelesaikan 1 rakaat, kemudian berikutnya, dan seterusnya. Wasani ayyakuna fi jihadil qiblah. Proses yang kedua atau cara yang kedua, sholat khauf dalam keadaan musuh diprediksi akan muncul dari arah kiblat, ya. Maka otomatis qala rahimahullahu ta'ala menghadap ke arah kiblat semuanya. Fayasuffuhum al-imam saffaini, membentuk 2 barisan, bertakbiratul ihram secara bersama-sama. Imam sujud, rukuk, sujud di rakaat pertama diikuti oleh salah satu shaf, di salah satu barisan itu. Yang lain belum mengikuti, dalam keadaan siaga, jangan-jangan musuh datang. Di saat imam dan shaf pertama tadi yang mengikuti imam bangun dari sujud, dan kemudian disusul oleh shaf yang tadi belum rukuk dan belum sujud. Cara yang ketiga, ayyakuna fi syiddatil khaufi wal dihamil harbi. Nah, ini yang ketiga dan yang paling seru ini, ya. Jadi keadaan yang sudah sedang berkecamuk, mau sholat, mau meninggalkan peperangan, mau sholat nggak mungkin. Sama halnya dengan menyerah atau bunuh diri, katakan begitu, meskipun tidak. Qala rahimahullahu ta'ala, maka sholatlah sebisanya, tetap menghadapi musuh dengan gagah dan berani. Wa yusolli kullun minal qaumi kaifa amkanahu rajilan aw rakiban mustaqbilal qiblat wa ghairu mustaqbilin laha. Tidak perlu di komando, tidak perlu menunggu komando. Begitu perkiraan jam sudah masuk waktu, apalagi sudah keadaan mepet, maka segeralah sholat sebisa mungkin. Kaifa amkanahu, baik berjalan atau sedang qala rahimahullahu ta'ala naik pesawat, naik
armada perang lainnya. Ya. Demikian itulah ada dua pembahasan, sholat istisqa dan sholat fardu dalam keadaan sangat genting. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.